Oke, selamat sore. Selamat datang kembali di mata kuliah Cyber Security. Ini pertemuan kita yang ke-10. Minggu lalu kita ada kuliah tamu ya, Pak Beli Novandika dari Diskom Info Provinsi Bali. Dan nanti kita bisa mengundang dari industri lainnya, mungkin dari Diskom Info yang Jawa Barat. Kebetulan kita juga punya alumni di sana. Oke, di pertemuan minggu lalu harusnya kita bahas tentang paket sniffing dan spoofing. Cuma kita ganti dengan kuliah tamu. Sementara untuk topik sniffing dan spoofingnya, itu kita bahas sedikit di pertemuan ke-8, termasuk juga dengan diskusi terkait dengan tugas besar 1 yang menjadi pengganti UTS. Nah, untuk pengganti UAS nanti sama mirip seperti yang UTS, jadi kita melakukan sesuatu. Nanti nantilah diceritakan seperti apa. Kami juga masih sekarang pertemuan 10 kan, ada pertemuan 11, 12, 13, 14, dan nanti kita akan membahas seperti apa yang akan kita kerjakan di proyek pengganti UAS. Nah, kita coba untuk review dikit untuk yang paket sniffing dan spoofing. Di sini sudah ada lab ini ya. Itu juga saya berikan ya, atau belum ya? Apakah ini? Oh, bukan, tugasnya ya. Resource, Google Drive. Platform sheet. Ini. Jadi ada lab 1, sniffing spoofing, lab 2, ARP attack. Nanti kita bahas ke minggu depan IP attack, lab 3, dan lab 4-nya ke TCP attack. Dan terakhir nanti ada di layar aplikasinya. Ini kan layar dari paling bawah ke atas. Mulai dari layar 1, layar 2, layar 3, dan layar 4 nanti ada aplikasi. Dan di sini juga ada tentang intrusi tentang SCPI-nya dan juga bagaimana instalasi seed VM-nya. Jadi teman-teman bisa download langsung lab untuk VM-nya dari seed. Ada di sini, seedsecurity-lab.org. Di sini ada, mana VM-nya sekarang? Sudah berubah soalnya. Ini kayaknya seed lab. Nah ini. Saya masih menggunakan yang Ubuntu 16, tapi disarankan teman-teman menggunakan yang Ubuntu 20. Cuma ya ukurannya lumayan besar. Ini pernah saya install ulang pakai Ubuntu langsung, kan pakai Ubuntu kan. Tapi setelah di compile jadi satu, ternyata ya masih ukurannya masih besar, masih 2,8 giga, dan saya nggak tega minta teman-teman untuk downloadnya. Jadi kalau teman-teman sudah punya Ubuntu sendiri, silahkan di-download, di-install, dan kemudian install Python dan SCPI-nya. Tapi kalau misalnya mau langsung download yang dari SeedLab juga silahkan. Oke. Nah, sekarang untuk yang sniffing dan spoofing, teman-teman nanti bisa nyoba diri. Di sini, sniffing dan spoofing, ini isinya. Nah, di materi setelah UTS, itu kita akan membahas tentang bagaimana caranya menyerang. Kalau sebelum UTS kan kita bagaimana cara bertahan kan, yaitu dengan membangun firewall, membangun proxy, kemudian membangun VPN, dan apalagi cara kerja HTTP dan SMTP seperti apa, agar kita tahu nanti gimana caranya menyerang. Nah, untuk yang sniffing, teman-teman bisa install dulu. Pertama pasti install Python-nya dulu. Cuma kalau nginstal Python yang di Windows, saya belum pernah nyoba sih. Jadi coba aja.
Maksudnya nginstal ini ya, nginstal Scapy-nya di Python. Saya tidak tahu apakah diperbolehkan oleh Microsoft Windows atau tidak. Soalnya dia akan meminta akses ke halnya, ke hardware abstraction layer-nya, jadi ke hardware-nya. Jadi dia minta akses langsung ke network interface card. Nah, biasanya Microsoft Windows itu rada paranoid dan dia melarang seluruh akses langsung ke hard disk nggak boleh, ke network interface card juga nggak boleh. Semua harus lewat service dari API service dari Windows. Jadi nggak boleh langsung. Jadi saya nggak yakin apakah Scapy ini diizinkan untuk dijalankan di Windows atau enggak. Nah, begitu sekarang kita coba untuk menggunakannya di Ubuntu. Nah, ini yang biasa saya pakai, Python Scapy, dan ini kalau di ekstrak, ekspor, hasilnya masih 2,8 GB. Kalau Python Scapy-nya aja tanpa diekstrak, ya malah lebih besar lagi, 4,7 masalah, 4,7 GB. Terlalu besar. Nah, tapi kalau teman-teman download langsung dari Seedlab-nya ini, materi yang ini udah terinstall semuanya. Mulai dari Python-nya sudah, Scapy-nya juga sudah, dan berbagai program-program yang ada di sini pun juga sudah disediakan. Jadi kita tinggal manggil programnya, nggak perlu ngetik lagi. Itu sih kelebihan kalau kita menggunakan yang dari Seedlab ini. Kan dari Seedlab ini dia bikin lab activity-nya. Oke, udah. Saya lupa ini apa ya? Oh, bukan. Oke, Ubuntu tinggal klik kanan untuk masuk ke terminal, dan kemudian teman-teman bisa nginstal sudo pip3 install Scapy. Nah, kebetulan di sini sudah diinstal Scapy, jadi nggak perlu kita install lagi. Dan sekarang kita akan mencoba untuk membuat suatu program Python. Nah, program Python itu berbeda dengan yang seperti C. Kalau di C kita harus bikin programnya dulu, kemudian kita compile untuk bisa dieksekusi. Nah, kalau di Python dia punya interpreter. Jadi setiap command line, satu baris command, itu bisa kita jalankan satu demi satu. Contoh misalnya seperti ini. Pertama kita panggil Python-nya dulu. Nah, di Python itu kalau kita cuma ketik Python, maka dia akan memanggil Python bawaannya Ubuntu 16.04, yaitu Python 2.7. Nah, ini sudah terlalu lama, jadi tidak kita gunakan. Jadi kita quit dulu. Bentar, ini kayaknya terlalu kecil ya. Saya perbesar dulu. Ya udah. Lumayan lah ya. Berarti kita tidak menggunakan Python, tapi Python 3 caranya manggil. Python 3, enter, maka dia akan memanggil Python versi 3-nya. Dan kebetulan di sini masih 3,5,2 belum saya update. Dan di sini kalau Python saja itu Python 2,7,12. Jadi kalau teman-teman mau download ini, nanti saya sediakan OVA-nya. Tapi kalau mau download langsung dari Seed Project, silakan. Tapi kalau mau download langsung Ubuntu-nya, fresh, mau install sendiri, juga silakan. Tapi yang pasti tetap salah satu harus dilakukan. Apakah mengambil OVA saya atau mendownload Seedlab ini, ukurannya juga sama, ini juga sekitar 2 gigaan, atau download fresh Ubuntu-nya. Jadi harus install Ubuntu-nya, kemudian update
saya tukar sama port namanya. Kalau di sini update port tree-nya atau di sini namanya apt get update, dan kemudian install Python 3. Cuma kalau menggunakan yang ini berarti teman-teman harus ngetik sendiri programnya. Sementara kalau pakai yang dari Seedlab sudah ada semua program-programnya. Dan kalau yang di sini ya sudah ada juga, cuma ya saya yang ngetik. Oke, kita coba aja. Ini sudah manggil Python. Pertama adalah memanggil modul Scapy-nya menggunakan from scapy.all. Jadi semua atribut, semua fungsi, semua metode yang berasal dari modul Scapy itu akan kita import, kita ambil. Import bintang, jadi kita ngambil semuanya. Udah, kalau ternyata nanti ada error, berarti Scapy-nya mungkin ada masalah. Bisa belum diinstal atau mungkin belum komplit install Scapy-nya. Nah, sekarang kita akan membangun sebuah paket. Ingat kan, di pertemuan awal kita sudah menceritakan bahwa kita akan belajar tentang paket crafting. Jadi kita membuat paket, craft itu kan membuat prakarya, membuat paket. Nah, membuat paketnya itu menggunakan Scapy. Jadi pertama kita memanggil objek meng-create objek A yang merupakan instan dari kelas IP. Maka begitu ini saya enter, maka seluruh kemampuan kelas IP, atributnya apa, metode apa, propertinya apa, semua akan diturunkan ke A. Akan punya seluruh atribut, metode, dan lainnya dari kelas IP. Nah, caranya untuk melihat itu bisa dengan menggunakan a.show. Show itu merupakan metode dari A yang merupakan bawaan dari kelas IP. Nah, karena teman-teman ada yang belum mengambil Python, jadi makanya saya ulang dari awal lagi. Jadi kalau di Object Oriented Programming, kita punya data model, di sini contohnya adalah IP, tapi data model itu masih kosongan. Jadi kayak misalnya, saya punya data, untuk mengakses data ini harus menggunakan metode ini. Misalnya pengen baca, oh pakai metode yang ini. Pengen nulis, pakai metode yang ini, dan seterusnya. Nah, dari kelas tadi, yang tadi ada data, dan ada metode, itu adalah kelas, itu belum ada isinya. Kalau mau kita gunakan, kita harus bikin real implementation-nya, yaitu objek namanya. Dan di sini dia adalah A. Nah, karena A adalah example atau instance dari kelas IP, maka seluruh kemampuan kelas IP di sini itu semua diturunkan ke A. Itu namanya instant. Dan show itu merupakan metode bawaan dari kelas IP. Dan karena A adalah objek dari kelas IP, maka show itu juga ada di maka dia keluar seperti ini. Dia akan mengeluarkan isi dari A. Ada version 4, IHL none, TOS 0, length none, ID 1, flag 0, fragmentation-nya 0, time to live-nya TTL 64, protokolnya adalah hop optional, checksum-nya none, source-nya adalah ini, IP address-nya, destination adalah ini. Nah, kalau kita misalnya melihat, kita pakai Wikipedia aja, TCP IP. Nah, kita coba lihat IP, nah ini IP versi 4. Nah, di dalam IP versi 4, dia ada version. Ini, version. Yaitu isinya adalah 4. Kemudian ada IHL. Kosong. TOS-nya, type of service-nya adalah 0. Length-nya, total length,
Ini di sini tulisnya adalah none. Kemudian ID-nya adalah 1 di sini. Flag-nya adalah 0. Fragmentation-nya adalah 0. Jadi dia tidak terfragmentasi. Time to live-nya 64, ya kan TTL. Kalau kita ngeping, itu kan dia dari ujung ke ujung. Tapi kalau traceroute, dia ada TTL-nya. Pertama TTL-nya 1 dulu, TTL 2, seperti itu. Nah, ping juga demikian. Ping kita bisa set TTL-nya 8. Contoh misalnya seperti ini. Ping 192 ke router saya, ke gateway saya. Dia nulis TTL-nya 64. TTL 64, kita coba yang lain, misalnya ping www.google.com. Maka TTL-nya dia 105. Time to live-nya adalah 105. Ini 64. Jadi dia set 64, karena dia pikir apa sih cukup lah, cuma 1 hop kan. Gitu. Tapi kalau www.google.com, oh ternyata panjang, sampai 105 ya harus dipasangnya. Nah itu fungsi dari TTL. Jadi TTL itu kan setiap kali kena router, dikurangi 1 kan, misal 64 tadi. 64 ke sini oleh router, wah ini harus di forward. 64 tadi dikurangi 1, 63. Lanjut lagi ke router berikutnya, wah ini harus dilanjutkan lagi. Dia jadinya 62. Lanjut lagi 61. Oh, udah sampai. Berarti cuma 61, maka dia akan kembali sini dan dia dibilang 61 TTL-nya. Itu fungsi TTL. Kemudian protokolnya, fotonya adalah ini. Dan header checksum-nya, kebetulan di sini none. Dan yang pasti ada adalah source address dan destination address. Alamat sumber dan alamat tujuan. IP address source dan IP address destination. Itu yang harus ada. Ini. Jadi begitu kita create object berasal dari kelas IP, maka seluruh komponen yang di dalam IP header tadi itu ada juga di sini. Semuanya ada. Sekarang kita bisa ngubah ini. Contoh misalnya, saya bisa mengubah source-nya a titik source. Kan bawaannya dia adalah 127.0.0.1 kan. Nah, kita bisa lihat dulu. Di sini IP address-nya berapa ya? Nah ini 192.168.56.110. Nah ini akan kita coba ubah. ASO 192.168.56 kan 110. Kita pasang satu-satu. Itu source-nya. Salah. Ya. Sekarang kalau kita ketik a titik show, jangan lupa kurungnya, maka sekarang sudah berubah source-nya. Kemudian destination-nya mau berapa? Misalnya saya mau ngeset destination-nya jadi 110 misalnya. Maka a.show jadi seperti ini. Sorry. Oh, itu yang saya ubah. Destination. DST. Ini kan DST namanya dia. Enter, maka a.show dia jadi seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai paket crafting. Jadi kita bisa membuat sendiri paketnya. Ya. Kita mau mengubah misalnya TTL-nya kebesaran. Ubah aja. Jadi A TTL sama dengan 1 misalnya. Maka A.show
dia jadi TTL-nya jadi 1. Ini yang disebut sebagai paket crafting. TOS-nya mau diubah? Bisa. Length-nya dia otomatis ya kalau length. Karena ini belum ada payload-nya kan, belum ada data dari aplikasi di atasnya, jadi dia nggak ada ini. Belum ada length-nya. Oke, lanjut lagi. Sekarang, udah ya. Tadi cuma menjelaskan tentang cara membuat objek A yang berasal dari kelas IP dan kemudian menggunakan show untuk menampilkan value-value-nya, atributnya. Sebenarnya ada cara lainnya, yaitu ls A, seperti ini. Dan dia lebih detail jadinya. Seperti misalnya di sini, version. Kalau tadi dia versionnya cuma apa? Kalau tadi kan versionnya dia hanya ditulis version sama dengan 4. Nah, di sini jelaskan bahwa version itu terdiri dari 4 bit. Sesuai dengan yang ini, dia 4 bit version itu. 0, bit ke 0, bit ke 1, 2, dan 3. Bit keempat sudah masuk ke HL. Oke. Dan dengan lebarnya 4 bits, isinya adalah 4. Sesuai dengan data di sini, 4 versionnya. Karena dia pakai IP versi 4. Kemudian source, di sini sudah diisi dengan 5610, destination diisi dengan 56120, dan tadi TTL ya, kita ubah tadi ya, TTL, nah ini, dia adalah byte field, TTL-nya adalah 1. Terus angka di sini apa? Angka di sini adalah default-nya. Jadi di sini ada angka 64, berarti kalau saya create objek baru yang merupakan instan dari IP, maka otomatis TTL-nya berisi 64. Oke. Karena kalau di sini TTL kan dia 8 bit kan, dari 0 sampai 7. Nah, di sini juga dibilang TTL byte, jadi dia bisa dari 0 sampai 255. Cuma kalau 0 nggak mungkin sih. Kalau 0 soalnya datanya nggak bisa keluar. Soal begitu mau dikeluarin, dia ngelihat lah udah 0, langsung di drop. Tapi kalau 1, oh masih ada nyawa dia, kirim. Tapi begitu kena router sekali, udah habis. Gitu. Oke, lanjut lagi. Sniffing paket, ini kita skip. Sebenarnya bisa pakai ini juga. Karena kita biasa menggunakan sniffingnya menggunakan TCP dump. Tapi kalau teman-teman mau nyoba, silakan kita coba aja ya. Di sini sudah from Skype all import bintang, kemudian define print paket. Jadi maksudnya kita mau bikin suatu fungsi namanya print paket. Dan parameternya atau argumennya adalah paket -2, kemudian paket.show. Jadi sebenarnya cuma minta dia ngeprint paketnya, ngisi paketnya seperti apa. pkt.show. Oh, belum diorientasi. Def, print paket pkt, kemudian kasih orientasi paket.show. Dah. Kemudian paket itu berisi sniffing. Jadi ini adalah fungsi bawaan dari Scapi, sniff, dan filternya adalah di sini menggunakan ICMP. Kemudian PRN,
sama dengan print paket. Seperti ini. Nah, cuma kita harus bikin paket. Bentar. Mana ya? Ini jelas minus 98 aja. Bentar, saya cek dulu. Soalnya dia harus networknya harus host only. Oh iya, host only deh. Start. Ada ya, soalnya nih ya kita harus ngeping ke ini, ke server Ubuntu-nya ini. Soalnya kalau enggak dia nggak ada di sniff. Oke, udah. Ya. Oke, kita jalankan dulu ini ya. Tadi 5610 ya. Oh, operation not permitted. Itu karena saya belum jadi super user, maaf. Berarti saya harus quit dulu. Ini saya harus jadi super user. Sudo su, kemudian passwordnya cyber security. Ya, oke, saya panggil dulu ya, Python 3. Kemudian ulangi lagi. From scapy.all import bintang. Ya. Kemudian define untuk membuat fungsi print paket sebagai parameternya. Dan tolong di print paketnya menggunakan paket show. Ya. Kemudian paket sama dengan sniffing dengan filter sama dengan ICMP. Kemudian print sama dengan print paket. Oh, nah ini print paket. Ya, enter. Nah ini sudah dalam mode sniffing. Sekarang kita coba lakukan ping. Ping 192.168.56.110. Oke, bentar. 112 ada benar. 56.110. Coba dari sini yang ngeping. Oke, ya harus start lagi. Dah, kita skip aja.
Berarti ini harusnya nanti begitu pingnya masuk, ini benar udah keluar. Ini salah gateway aja. Yang ini soalnya saya bikin apa namanya? Saya bikin 5610, cuma kayak networknya salah deh. Ya, saya pasang ke bridge, tapi saya pasang IP-nya sekian, makanya dia nggak tahu. Enggak, apa sudah beda dunia ini sekarang Python sama ini. Jadi kalau misalnya mau diganti, ya kita coba aja. Atau, oh sorry, kalau gitu jangan dari sini ngepingnya. Kalau ini bridge, oh harus diubah juga IP-nya ya. Sama aja. Assembly. Oke, sekarang udah bisa ngeping. Dan di sini langsung keluar juga hasil pingnya tadi. Dan kalau dari sini yang ngeping, ping 192.168.56.110. Bisa, dan di sini langsung keluar juga. Ini. Nah, di sini kita bisa melihat seperti apa hasil sniffing-nya. Iya, ini. Nah, ini kan tadi yang nggak berhasil karena belum jadi super user. Kemudian super user. Kemudian ini mulai sniffing. Dan ini paket pertama berasal dari 56110 source-nya ke 112. Jadi tadi kan saya ngeping dari sini, ngeping ke Windows. Makanya source-nya adalah 5610, destination-nya 12. 12 kan itu yang Windows-nya. 10 kan saya, Ubuntu-nya. Dan ini adalah echo request. Jadi saya ngirim dulu paketnya ke Windows, echo request, dan kemudian ini bebannya, load-nya. Ini yang atas, network layer, ini layer Ethernet-nya. Dan kemudian lanjut lagi, entar, sorry. Ini satu paket ya. Ini satu paket dari sini ke sini, itu satu paket. Terus dari sini ke sini, itu paket kedua. Ping yang pertama, tapi dari Windows ke server. Ke Ubuntu ini. Nah, ini fungsi sniff di Scapy. Oke, kita bisa ini nanti mencoba sendiri. Kemudian yang spoofing. Nah, spoofingnya kita bisa tadi niru-niru, bukan niru ya, nyaru. Pura-pura jadi siapa gitu. Jadi harusnya IP address saya misalnya adalah, misalnya IP address saya adalah berapa misalnya 56110 harusnya. Tapi saya pura-pura berasal dari 56.200 misalnya. Dan itu saya gunakan untuk ngeping. Sehingga dari Ubuntu-nya, dia mikirnya ada ping dari 200. Kalau 200 nggak ada. Kita coba aja ya. Ini kita pakai lagi, tutup aja. Oke.
Mana lagi ya yang ada itu ya, kayaknya nggak ada. Jadi nah, kayaknya ini perlu saya keluar dulu. Exit, 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 dan kemudian shutdown dulu ya, bentar ya. Harusnya saya clone dulu tadi. Ya, saya clone dulu, bentar. Oke, tunggu dulu ya. Lupa saya clone. Ya. Enam puluh. Oke, udah. Ini saya ubah dulu namanya ya, bentar. Misalnya ini yang red. Ya, kita yang dua-duanya. Run. Dan yang ini juga kita run. Ini yang blue. Ini yang red. Oke, ditunggu dulu. Perlu waktu untuk startup. Ini saya perkecil aja. Dan ini sesuai namanya. Saya ganti warnanya ya. Jadi yang biru. Oke, udah. Sesuai dengan namanya ya, blue sama red. Oke, kita akan coba di sini. Biasa, sudo dulu. Cyber security. Python 3. Ya. Oke, kita coba sekarang. From Scapy.all import bintang.
Udah. Oh, bukan yang ini. Yang tadi yang apa namanya tadi? Sniffing. Nanti di sniffing aja. Define print paket show. Tolong di show paketnya seperti apa isinya. Ya, kemudian paket sama dengan sniff. Ya, bentar, ini tadi networknya sudah jadi host only kan ya? Ya, sudah host only. Sniff, terus filternya adalah ICMP, kemudian print paket. PRN sama dengan print paket. Oke. Sudah, enter. Dia sudah mulai capture. Sekarang kita coba mengubah ini. Kita mencoba spoofing. Kita coba dari sini. Tadi IP-nya berapa? Coba lihat dulu ya. IP spasi A 5610. Oke, yang ini berapa? Nah, sama. Berarti dia belum DHCP. Nah, versi 4, dia harusnya DHCP. Terus, ya, kita coba lihat dia sudah berubah nggak IP spasial. Belum. Nah, kita suruh restart aja. Soalnya saya lupa ini ya. Command line buat dia nge-refresh IP. Ya, ada jam 4.17 ya. Kalau kita masih nge-review yang sniffing dan spoofing ini. Sorry. IP A. Oke, good. Sekarang udah 109. Nah, kalau misalnya saya ngeping ke 192.168.56.110, berarti ngeping ke si biru. Ya. Bentar, saya juga lupa. Gimana cara ngeping sekali aja? Manual ping. -C. Oke, -C harusnya. Stop after sending. Oke, -C. Ping -C1, jadi satu ping aja. Biasanya kan unlimited kan kalau dia ini. Kalau pakai Ubuntu kan dia banyak sekali terus-terusan.
Kalau di Windows dia defaultnya 4 ngeping. 192.168.56.110 sesuai dengan IP address si biru yang ada di sini. Maka di sini langsung ketangkap bahwa yang ngeping itu dari 109 dan dia source-nya dari 110. Ini adalah ini echo reply-nya. Sementara echo request-nya yang atas ini. Nah, ini. Kan ping itu dia ada dari si merah, dia ngirim echo request ke biru, nanti dari biru balas pakai echo reply. Jadi echo request, echo reply jawabannya. Nah, di sini yang echo request ini adalah paket yang dikirim dari merah ke biru, makanya dia IP-nya dari source-nya 109, ini 109, dan si destination-nya adalah 10 ke biru. Dan echo reply-nya yang ini, source-nya dari 10 dari si biru, tujuannya, destination-nya adalah ke si merah 109, 109. Oke, nah sekarang kita coba spoofing. Oke, sudo su, kemudian cyber security. Kemudian Python 3, terus ini from scapy.all import bintang. Jadi maksudnya semua akan kita import dari Scapy. Ya, kemudian kita bikin objek dari kelas IP ini, dan a.show menampilkan bahwa source dan destination masih localhost. Nah, ini harus kita ubah. A.src. Nah, harusnya kan IP address kita tadi adalah 192.168.56.109 kan? IP address kita, IP address si merah ini. Dan kita ingin kirim destination ke 192.168.56.110 ke si biru. Udah. Kemudian B adalah ICMP. Jadi B sama dengan ICMP. Jadi dia membuat objek B dari kelas ICMP. Oh, harus huruf besar. B sama dengan ICMP. Sudah. Kemudian paketnya kita sebut saja sebagai P, itu A, luarnya A, di dalamnya B. Jadi di dalamnya itu B, dienkapsulasi oleh si A, itu maksudnya A dibagi B. Ini format yang berlaku hanya di Scapy. Jadi kalau A dibagi B itu berarti bungkus luarnya A, IP, bungkus dalamnya itu adalah ICMP. Dari yang ICMP. Nah, kalau teman-teman lihat, ICMP itu nggak ada IP address kan, makanya dia butuh dibungkus oleh IP address. Nah, udah. Mana tadi? Kita akan membuat paket
A, B, dan kalau kita lihat p.show, dia jadi seperti ini. Di luarnya adalah IP, pakai API header. Di dalamnya itu ada ICMP dan tipenya defaultnya adalah echo request pertama. Nah ini kalau misalnya saya kirim paketnya send P. Maka di sini langsung terkirim ke si biru. Kita coba lihat si biru. Ini masih echo request-nya masih benar 56109 56110 dan echo reply-nya adalah ini dari si biru ke si merah. Oke. Nah, sekarang kita coba ubah a dot source-nya. Tadi kan source-nya 56109 kan. Kita pura-pura jadi 192 168 56 misalnya 100 misalnya. Tapi jangan bilang-bilang. Kita p.show. Sorry, harus diubah dulu. P sama dengan A dibagi B. Ya, baru p.show. Nah, karena berubah ya, 56 100. Jadi saya pura-pura ngaku sebagai 56 100, padahal saya bukan 56 100 ya. Tapi enggak apa-apa, kita coba aja. Send. Tadi mana? Nih, send P, paketnya kita kirim. Send, maaf, salah aktif. Nah, send P. Kita lihat apakah masuk enggak? Masuk tadi. Tapi masuknya hanya echo reply saja. Kita coba di sini echo ini ya. Ini kan tadi yang atas ini masih yang echo yang tadi echo request. Ini echo request dari 100 ke 110. Jadi dari si merah pura-puranya kan 100 tadi ke sini. Dan oleh si biru dengan logonya dia melakukan respon reply 56110 si biru ke 100 padahal 100 nggak ada. Nah ini, nah, makanya kelemahan ini itu yang ingin kita coba serang dengan menggunakan ARP attack. Oke. Nah cara ARP attack dia kita cuma menggunakan ternyata satu aja, ARP case poisoning. Jadi tadi kita ngeping sehingga oleh si A dia mikirnya 100 itu adalah si merah. Kita coba aja lihat. ARP A. ARP minus A. Nah ini, dia mencantumkan 100. Padahal 100 itu nggak ada. Dan 109 dianggap juga terdaftarkan sama dia. Berarti di sebelah saya itu, di sekitar saya ini, ada si 100, ada si 109. Nah ini didaftarin sama dia, padahal 100 nggak ada kan. Nah ini yang ingin kita case poisoning. Dengan cara kayak gini. Kan tadi 109 itu, si merah ini, itu harusnya adalah ini kan, MAC address-nya. Ini saya copy aja, biar gampang. Biar kelihatan. Ya, salah. Nggak bisa di copy ya. Berarti view-nya jadi gede.
Nah, ini. Nah, ARP, bentar, teman-teman paham kan ya ARP ya? Harusnya diajarin sudah di Kamjar sih. Jadi ARP itu Address Resolution Protocol. Dia fungsinya adalah agar suatu klien dia tahu apa tetangganya itu siapa aja gitu. Makanya ada namanya broadcast address yang kalau bagian host itu dia satu semua. Masih enggak? Kita coba aja ya. Kita kembali ke basic dulu. Misalnya saya punya alamat 10, 10, 10, 1/24. Nah, ini berarti kan kalau kita ubah menjadi apa? Biner, dia kan jadi 0000 1010 titik 10 titik 10 titik 10 titik 1. Belum ya. Masih ada. Nah, ini. Seperti ini kan, 10, 10, 10, 1. Nah, pembatasnya adalah di sini. Di mana bagian yang ini disebut sebagai network ID. Dan bagian yang ini dia disebut sebagai host ID, ya kan? Masih kan enggak ya? Nah, kalau dia adalah ada satu IP address 10, 10, 10, 0, maka ini nggak boleh dipakai kan sebagai host karena dia adalah network ID-nya. Network ID. Dan kita juga nggak boleh pakai 10, 10, 10, 255, yaitu nilai maksimumnya. Karena ini adalah untuk broadcast address. Seperti ini. Nah, apa fungsi broadcast address? Fungsinya adalah kita bisa ping agar semua klien di grup saya ini, dalam subnet saya, itu tahu saya hidup. Gitu. Itu caranya menggunakan broadcast address. Soalnya kalau nggak pakai ngeping ke broadcast address, sekarang ngeping satu-satu. Ngeping ke 100, agar 100-nya tahu, oh ada 101 di sebelah saya, oke, salam kenal 100. Terus 103, sehingga 103-nya tahu, oh di sebelah saya ada 100, oke salam kenal 103, dan seterusnya. Nah itu jadi banyak banget kan kerjaan kita sebagai klien. Nah biasanya kalau saya baru masuk ke suatu subnet, saya akan ngeping ke broadcast address ke 10, 10, 10, 255. Nah nanti dari broadcast address itu semua klien akan menerima dan semua klien akan menjawab ke kita. Nah daftar dari host, maksudnya daftar dari setiap host tadi yang mencakup IP address dan MAC address, inilah yang disebut sebagai ARP. Proses ARP-nya sendiri itu tadi, gimana caranya agar saya diketahui sebagai tetangga oleh orang lain, oleh klien lain. Dan tabel ARP tersebut itu isinya ini, ada IP address dan juga MAC address-nya. Contohnya seperti ini tadi, ini IP address dan ini MAC address-nya. Jadi menurut si B, oh saya punya 3 tetangga. Ada si 100 yang MAC address-nya ini,
Dan saya juga punya 109 yang MAC address-nya adalah ini. Dan saya juga punya 103 yang sayangnya saya belum tahu MAC address-nya berapa, makanya di sini incomplete. Nah, kalau si biru ini ingin ngirim ke si merah, dia tahu kan IP address-nya merah adalah 109. Maka dia akan menggunakan dua informasi ini, 109 dan MAC address-nya untuk membuat paket. Ini paket buat si merah. Maka dia akan kirimkan ke network. Networknya yang mencari di mana si merah. 109 ada di mana? Oh, di sana. Maka dia akan kirimkan ke si merah, yaitu dengan MAC address sekian, 6951. Nah, ARP Case Positioning Attack, dia berusaha untuk mengubah tabel ini. Dia akan bilang ke apa? Dia akan bilang ke si biru, sayalah 109. Dan MAC address saya adalah sekian, tapi bukan yang ini. Contoh ya. Jadi sekarang kita akan mencoba, maaf, salah. Sekarang kita akan mencoba paket crafting, tapi yang kita ubah adalah MAC address-nya. Jadi sekarang A, saya kembalikan lagi ke 109, seperti ini. Kemudian A.show, coba kita lihat dulu. Ini, oh, dia harus pakai ether ya. Dia ada 3 level sekarang. Dia pakai Ethernet ini untuk mengubah paket MAC address-nya. Ya, apa? E sama dengan ether. E.show ada MAC address-nya yaitu 6951. Ini adalah MAC address merah yang asli. Dan itu yang terdaftar di si biru. Cuma sekarang mau kita ubah ininya. Jadi sekarang kan si merah ini orang lain. Bukan si merah yang asli, tapi merah gadungan. Dia mencoba ngelapor ke biru. Biru, saya 109. Dan MAC address saya ini, tapi bukan yang ini. Oke, kita coba. E.source sama dengan yang ini. Nah, belum copy. Oke. Paste. Cuma kan kita ubah ya. Misalnya jadi 50. Udah. Nah, sekarang tadi E.show sudah benar, sudah jadi berubah 50 ya. Kita mau crafting paket kan. Kemudian A.show sudah oke. Kemudian udah. Sekarang paketnya itu sama dengan E kemudian dibagi A dibagi B. Sehingga P.show dia isinya adalah ini. Pertama adalah Ethernet-nya. Bungkusan terluarnya adalah Ethernet.
bungkusan dalamnya adalah IP, dan bungkusan dalamnya lagi adalah ICMP. Kalau kita mau ngeping sekarang, mau ngeping kasih biru. Kita coba saja send paket. Kayaknya tadi ada yang gagal. Ya, masih 51 ya. Oh, kalau di sini sih dia send P, soalnya dia sampai ke level Ethernet, sorry. Jadi send P, nggak cuma send aja. Send P, kemudian paketnya. Benar nggak? Kita coba aja. Sebenarnya tadi nggak berubah ya, betul nggak kelihatan berubahnya. Yep, belum berubah, masih 51. Oke, kita coba pakai ini aja, yang apa sesuai dengan lab-nya aja. Berarti cuma Ether sama ARP. Oh, ARP-nya bukan IP tapi ARP. Oke, salah kita, salah. Oke, tadi e.show sudah benar, sudah berubah. Sekarang oke, apa ya, D lah coba. D sama dengan ARP dan paket sama dengan E dibagi D. Paket.show send bukan yang ini. Send P paket. Ini dikirim paketnya. Masih cuma satu. Berarti ada yang salah. Oh, bukan di Ethernet-nya yang kita ubah, tapi di ARP-nya yang kita ubah. Maaf. Berarti di ARP-nya yang kita ubah. Ini kan ARP masih kosong-kosong semua kan. Oke, berarti tadi pakai apa? D, titik, hardware, src, source, sama dengan, oke, copy, paste, ya, terus e.psrc
sama dengan IP address-nya adalah 192.168.56.109. Kemudian D titik HWDST sama dengan, nah ini harus melihat punya si biru. Si biru, coba. Dia IP address-nya, MAC address-nya adalah yang ini. Cuma nggak bisa di copy, jadi harus kita tulis 0800, yang ini ya. Nggak pakai 0, titik 2. 080027 terus 6E terus 1A terus 84. Benarkah? 080027 6E 1A 84. Oke. Sekarang salah. Ini kok E sih? Ini D. Kemudian D, ya belum apa? PDST ya. PDST ke 100. 110 dong. Ini kan ke 10. Kasih biru. Ya, coba lihat sekarang E.show. Kok D, maaf. Ya, sekarang mana tadi yang paket E dibagi D. Ethernet dibagi ARP-nya maksudnya. Terus paket show. Oke, sekarang baru send P. Harus cepat sih ini soalnya. Takutnya dia juga berubah gara-gara ini udah terlanjur si merah aslinya, udah terlanjur ngupdate. Iya, kayaknya emang seperti itu. Oke. Oke, berarti paling kita untuk yang 50 nanti saya coba cari skenario biar saya juga lupa dulu gimana saya ini mendemokan biar dia berubah jadi sesuatu angka yang berbeda gitu. Jadi saya coba lihat rekaman dulu yang kemarin, yang tahun kemarin. Oke, paling itu saja dari saya untuk hari ini. Jadi nanti bisa nyoba sendiri untuk yang Pak, saya ingin sniffing bertanya, dan Pak. kenapa? Ya silakan. Kan tadi kalau misalnya meskipun IP yang kita sembunyikan masih bisa diterima dari si penerima kan, Pak? Ya, Jadi betul. si pengirim IP-nya akan terduplikat akan terreplace sama IP yang di ini kan apa yang diterima si penerima itu. Pakai merah sama biru aja, Pak. Oh ya. Jadi kan kalau misalnya IP si merah ini menggunakan IP palsu terus dikirim ke biru, itu tetap bisa diterima ya, Pak? Diterima oleh biru, ya. Ya, nah kalau misalnya di Mac itu pengaruhnya di mana ya, Pak? Apakah tetap sama aja cuman si MAC address si merahnya itu berubah atau gimana ya?
Bukan saya. Oh, tadi ya. Oke, misalnya seperti ini. Jadi ada klien, ini si A, kemudian ini si B. Nah, anggaplah mereka direct connection langsung ya. Jadi pakai kabel langsung, pakai kabel apa namanya? LAN. Dia punya tabel ARP. Dan si B juga punya tabel ARP. Dan si A ini misalnya IP address-nya adalah 10, 10, 10, 1. Dan si B adalah 10, 10, 10, 2. Dan MAC address-nya anggaplah misalnya, saya singkat aja ya, kepanjangan soalnya kalau ini. Misalnya 6950. Dan di sini misalnya 69.51. Nah, di tabel ARP-nya A, dia tahu tetangganya lah si B, maka dia punya di sebelah saya itu ada IP address 10, 10, 10, 2. Dan MAC address-nya adalah 6951. Sementara di B, dia juga punya tabel ARP yang isinya adalah si A, 10, 10, 10, 1, dan ARP-nya lah 6950. Contohnya seperti ini. Nah, pada saat si B pura-pura jadi MAC address yang berbeda, atau benar kebalik ya. Misalnya tiba-tiba ada si C. Si C ini ingin mencuri percakapan antara A sama B. Nah, A sama B, kan mereka komunikasinya menggunakan ini aja kan, soalnya kan satu subnet. Dia hanya menggunakan MAC address saja. Jadi kalau MAC address-nya kita ubah, maka A-nya akan salah ngirim. Contoh misalnya seperti ini. Si C, dia bilang, dia punya IP address 10, 10, 10, 3 misalnya. Tapi MAC address aslinya itu 69.52 misalnya. Nah, sekarang dia mencoba untuk bilang ke si A. Dia bilang ke si A, saya itu adalah 10, 10, 10, 2 dengan MAC address adalah 6952. Itu yang dia laporkan ke si A. Sorry, salah. Saya adalah 10, 10, 10, 3 dan MAC address-nya adalah 6952. Nah, si A yang percaya dengan informasi dari si C, dia akan mengupdate tabel ARP-nya. Dan dia akan bilang, sorry, saya kok jadi bingung. Ini tetap 10, 10, 10, 2, maaf. Dia akan pura-pura 10, 10, 2, tapi dengan MAC address-nya dia. Maka si A akan mengupdate bahwa, oh ARP-nya 10, 10, 2 itu ganti. Sekarang jadi 6952. Ini diganti sama dia oleh si A. Sehingga pada saat si A kemudian ingin ngirim data ke si B, yang dia tahu adalah IP address 10, 10, 10, 2, dia ngirimnya ke MAC address ini. Kan setiap paket itu pasti ada IP address dan juga ada MAC address kan. Dan kalau dia satu subnet, dia nggak pakai IP address, tapi hanya pakai MAC address-nya saja. Oke, kalau misalnya masih bingung, saya coba. Udah sih Pak, paham Pak. Paham ya?
Sudah Jadi paham, dia Pak. mencoba untuk, jadi dia mau bilang ke si A, saya ganti MAC address nih, gitu. Padahal yang bilang itu si C. Saya itu adalah MAC IP address 10.10.10.2 dan MAC address-nya adalah 6952 gitu. Nah, dia percaya, diambillah MAC address-nya dia di ARP-nya. Sehingga pada saat A ingin ngirim data ke si B, dia hanya menggunakan ini kan, tidak menggunakan IP address karena satu subnet kan. Kan IP address hanya dipakai kalau beda subnet. Kan ya kan kalau pakai Ethernet, pakai switch itu kan di switch dia hanya menyimpan MAC address saja. Maka dia akan mengirimkan, oke 6952 kirim, dan ngirimnya adalah ke si C. Nah, si C-nya dapat kiriman data dari si A jadinya. Nah, itu fungsi dari tujuan dari ARP MAC address poisoning tadi. Itu sih konsep dasarnya. Iya, Pak. Paham, Pak. Oke, sip. Baik, terima kasih, Pak. Yuk. Oke, sudah hampir jam 5, saya udah biar batas waktu. Nanti saya coba lagi rekamannya. Dulu gimana cara skenario. Kalau dulu sih pakai switch soalnya saya. Cuma switch-nya kebetulan lagi nggak ada. Oke. Saya masih connect kan ya? Oke. Baik, itu aja dari saya. Untuk kehadiran, jangan lupa untuk mencoba menjawab yang, bentar, ya ini belum ada tugasnya ya, ada nih. Jelaskan satu kalimat apa jadi pada switch saat suatu host melakukan MAC address spoofing dengan menggunakan frame yang berisi source MAC address yang berbeda dengan yang dimiliki. Itu aja tugasnya untuk kehadiran. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih dan apakah saya masih connect? Masih, Pak. Oh, masih ya? Iya. Soalnya link saya keputus soalnya. Dari tadi sih, Pak, itu malah heran tadi. Oh, Nggak gitu. bisa. Iya. Oke, sorry. Ya, Pak, untuk tugas pengganti UAS-nya itu ntar tugas juga atau gimana ya, Pak? Tubas. Nanti Tugas. membuat program untuk melakukan serangan. Oh, baik, Pak. Ya. Ya. Sama seperti yang tahun lalu seperti itu sih. Jadi tugas besarnya itu ini kan tugas pengganti UTS. Nanti UAS-nya membuat program menggunakan Python pakai SCPy juga untuk melakukan serangan. Dan nanti juga tetap ada TCP dump-nya juga untuk capture paket datanya. Apakah sudah benar melakukan spoofing atau enggak. Soalnya spoofingnya kita di 3 layer. Layer MAC, layer IP itu juga pakai spoofing. Ini IP address spoofing. Tapi kalau yang ditransportnya kita nggak pakai TCP spoofing, tapi pakai TCP SYN flooding attack nanti. Baik, Pak. Ya. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Makasih banyak, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore.